حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن وذريته وصحابته وتابعين تابعين الصالحين والعلماء والأولياء الله خصوصا صحابة القدر الجيلاني وإلى الرحيم وإلى كانوا من المسؤولين وإلى الرحيم Bapak Ustaz yang hadis dan pemerintah وإلى الرحيم alhamdulillah khususan di Koreati desa Badr Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihim Bismillahirrahmanirrahim Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah ibu-ibu saudara orang diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala orang diberi umur panjang Allah yang dimana yang namanya umur itu tidak ada satupun yang tahu tidak ada yang tahu apakah harus sakit atau sehat atau dalam kondisi muda atau tua. Kalau ajal itu sudah datang, kalau malaikat Israil itu sudah datang, maka tidak dapat ditolak. Maka dengan umur yang kita tidak tahu, ancok iraha, sudah teh orang ternyahok, maka ya orang pergi sadar. Bagi yakin Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya pengajian ini tujuan utamanya yaitu membawa hati orang yang bisa semakin yakin Tuhan orang yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang fokus kajian yang kita laksanakan dari awal sampai dengan sekarang yaitu memperkenalkan tauhid. Jatuh tujuan awal memang sengaja kami menyampaikan ilmu yaitu ilmu tauhid dari awal pengajian sampai nanti seterusnya Allah wa'ala. Itu intinya adalah kajian tauhid. Mengapa kita harus mengkaji ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang membawa hati kita, ruh kita selamat dunia, selamat akhirat. Dengan ilmu tauhid yang tujuannya yaitu agar kita betul-betul cuma bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dasar-dasar tauhid yang sudah kita sampaikan dari awal dulu, mulai dari asal usul diri manusia, penciptaan alam semesta sudah kita sampaikan, sampai dengan rukun Islam, rukun iman, 20 sifat wajib bagi Allah sudah kita sampaikan. Semua itu adalah materi dasar-dasar tauhid. Maka dengan berakhirnya rukun iman yang terakhir nomor 6 kemarin tentang qada dan qadar, maka ibarat pelajaran, ibarat kenaikan kelas itu kelas 1 sudah lulus. Artinya dasar-dasar tauhid
sudah kita sampaikan. Untuk selanjutnya, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan mengkaji tentang ayat-ayat Allah. Berarti dasar-dasar tauhid ibarat kelas 1 sudah lulus, sekarang naik kelas 2. Maka kita akan masuk ayat Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Surat yang pertama yaitu surat Al-Quran, surat pertama apa? Halaman pertama ini, juz pertama, surat Al-Fatihah. Insya Allah kita bedah apa makna hakikatnya dari surat Al-Fatihah. Karena dasar-dasar tauhid panjenengan sudah menguasai, sudah mengikuti dari sekitar 9 bulan yang lalu. Nah, berarti ibarat sekolah itu hampir setahun ya. Ya, hampir setahun. Ya, semoga mampu diamalkan. Ingat nggak ingat, yang penting lulus. Ya Bu ya. Dasar-dasar tauhid sudah. Hari ini orang sadayana insyaallah ameh gamblang surat Al-Fatihah yang sering kita baca di setiap sholat. Ada berapa kali? Lamun sholat wajib berarti 17 kali ya. Belum habis sholatnya, belum ba'da qobliyahnya ya, belum tahajudnya ya. Sehari sudah berapa Al-Fatihah yang kita baca. Secara syariat membaca Al-Fatihah atau surat-surat yang lain itu tidak sia-sia. Setiap hurufnya dicatat amal kebaikan oleh Allah. Jadi kalau orang meninggalkan sholat, meninggalkan Al-Fatihah sehari atau sewaktu sholat aja, itu sudah ruginya luar biasa secara syariat. Otomatis pahala untuk menang secara syariat. Maka Allah memberikan kita perintah untuk membaca Al-Fatihah wajib di setiap sholat. Harusnya kita bertanya, kenapa sih yang diwajibkan itu surat Al-Fatihah? Kenapa bukan Al-Ikhlas ya? Ya, kenapa bukan An-Nas? Karena di Al-Fatihah itu merupakan induknya Al-Quran. Cek sudah teh rangkuman. Al-Quran 6.666 ayat ya. Sabar tadi jumlahnya 6.666 ayat. 114 surat ya, benar ya Bu? Ya. Dirangkum isinya itu ada di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dirangkum deui isina dina ayat pertama naon arana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dirangkum deui dina tulisan baknya. Bak dengan itu. Bak dirangkum deui diilangi itunya, tinggal titik dirangkum di satu titik. Itu ayat-ayat artina sebenarnya. Titik dirangkum deui diilangin. Ya, itulah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun sebenarnya ada. Itu nanti aja. Yang penting Al-Fatihah ini kita memahami per ayatnya. Ya. Ada yang mengatakan surat Al-Fatihah itu kalau secara syariat bisa untuk meruqyah, ya. Bisa untuk mengobati. Ya tidak hanya Al-Fatihah, semua surat bisa. Ya. Kalau niatnya untuk selain Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu
Jangankan untuk mengobati, untuk kekayaan pelarisan ayat-ayat 6666 ayat ini bisa. Tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dunia mukasyafah. Jenengan mau baca Al-Fatihah, semisal nanya Pak Kiai, kunaon? Abdi teh jualan geus 3 tahun tapi can menang hasil kudu kumaha Pak Kiai? Gampang cek Pak Kiai teh. Gampang kumaha Pak Kiai? Maneh bisana baca naon? Al-Fatihah bisa cek Pak Kiai teh. Bisa. Yang geus amalkan Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap habis sholat, niatnya untuk agar usahanya lancar. Oh gitu ya Pak Kiai? Ya. Nah itu namanya dunia mukasyafah. Sama Allah, karena Allah Rahman Rahim, sifatnya Allah itu Rahman, itu memberi. Akhirnya dikabulkan. Tetapi secara pandangan ilmu makrifat itu masih dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maca Al-Fatihahnya masih karena dunia, masih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kami ajarkan, makanya kami nggak pernah mengajarkan hal seperti itu. Kalau mau nggak apa-apa, tetapi saya nggak mau tanggung jawab. Dunianya laris, sugih, bisa ngobati, bisa sakti, tetapi nanti akhiratnya nol. Karena ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah, saya tidak menyalahkan. Maka yang benar gimana? Sering kita ajarkan. Kalau minta sama Allah, kalau mau sholat ya sholat aja karena ridho Allah. Kalau baca Al-Fatihah, baca Yasin ya karena ridho Allah. Mintanya ketika kita mengangkat tangan, baik setelah sholat, baiknya setelah sholat. Udah gitu. Mau setelah sholat tahajud, setelah sholat duha, sholat hajat sekalipun, itu mintanya adalah ketika kita berdoa, itu boleh minta apapun, minta usahanya laris, rezekinya lancar, anak yang solehah boleh, sehingga ibadah kita tidak tercampuri oleh urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada suatu cerita sahabat Nabi ada yang kena kalajengking. Hanya dengan dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan di air, dioleskan sembuh. Itu namanya dunia mukasyafah. Artinya mukasyafah itu Allah mengabulkan setiap permintaan hambanya yang berupa keajaiban. Dengan membacakan Al-Fatihah saja bisa menyehatkan, bisa menyembuhkan. Dan itu merupakan rahmannya Allah, sifat rahman yang diberikan oleh Allah. Sehingga kembali kami sampaikan, ayat Al-Quran ini bisa berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan. Bisa hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua bisa menjadi al-furqan, pembeda. Lamun kengges mempelajari 6600 ayat ini mulai semakin nyaho, iya bedana perbuatan nu halus, iya perbuatan nu bedan. Mulai paham, iya perbuatan nafsu, ini perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Mulai paham. Ini perbuatan di jalan lurus, ini perbuatan musyrik, semakin paham. Itulah fungsinya Al-Quran sebagai pembeda. Yang ketiga, Al-Quran itu bisa digunakan juga sebagai obat. Sebaik-baiknya obat
adalah Al-Quran. Tetapi sebenarnya obat di sini dimaksud adalah obat hati sebenarnya. Tetapi karena orang-orang ingin memanfaatkan Al-Quran sebagai obat jasad, penyakit jasmani, itu juga bisa melalui metode ruqyah. Melalui metode dibacakan dalam air, diminumkan. Itulah karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sejatinya Al-Quran ini untuk obat penyakit hati sebenarnya, bukan untuk obat jasmani. Kalau obat jasmani ya ke dokter, minta obat ke dokter. Al-Quran ini untuk mengobati penyakit hati, penyakit yang sesungguhnya. Penyakit hati manusia naon wae, Bu? Iri. Kenapa iri nomor 1 ya? Sing disebut iri heula kakara dengki. Namun wis dengki dendam ya. Tas dendam sewot. Tas sewot marah. Sepaket ya. Tas marah-marah ghibah ya. Wis pokoknya sepaket. Aya runtutan eta teh. Pasangan. Seharusnya Al-Quran ini untuk mengobati penyakit hati itu. Iri, dengki, dendam, marah, sewot, kasebel, macam-macam itu ya. Takabur, sombong, riya, pamer. Ya. Itulah penyakit hati yang harus diobati. Ya, nanti ada ayat yang akan kita bahas kalau sudah nyampe di surat Al-Baqarah. Ya, itu ada ayat yang mengatakan ada kaitannya antara penyakit hati dengan penyakit jasmani. Itu nanti kita bedah. Nih, ada di Al-Baqarah ayat 10. Ayat 10. Nanti kalau udah nyampe sana. Ayat kaitannya, jangan dikira orang yang menyimpan iri, dengki, dendam, sewot, marah di dalam hati berdedek itu tidak mempengaruhi penyakit jasmani. Pasti mempengaruhi. Bagi orang-orang yang memahami tentang ilmu ini, semakin dia tidak mau marah, tidak mau sewot. Tak buka sedikit aja. Nek jenengan marah ya. Saya pernah marah? Sering ya? Saya juga. Kalau marah itu namanya tensi itu naik. Tekanan darah naik. Otak panas. Kemebul. Nyawa kemebul, Bu. Nah, otak kemebul. Siga ibu masak nasi pakai kayu kemebul gitu ya. Siga panci umum saheng ya. Yes. Karena sering marah dipendam jadi dendam, ya kan? Itu nggak cuma 3 detik 3 hari, tapi bertahun-tahun. Sehingga apa? Tekanan darahnya terus tinggi. Mohon maaf ini saya tidak membahas seseorang ya. Ini ilmu. Tekanan darah menjadi sering tinggi. Kalau tekanan darah tinggi, darah kan mengalir ke tubuh manapun ya. Bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru, bisa ke pankreas, bisa ke lambung, bisa ke manapun darah itu mengalir dalam sekujur tubuh kita. Karena tensi yang terus tinggi tidak terkendali ini, otomatis tekanan darah tinggi bisa merusak organ yang lain. Hati-hati, Bu. Ya. Maka sing jenenge marah itu kalau bisa ya jangan lama-lama. 3 detik segera minta maaf, segera wudu, segera istighfar. Lamun memendam marah, memendam jengkel jadi dendam, nanti
kondisi tubuh dalam kondisi tekanan darahnya tinggi terus. Ente kerasa, ente sadar. Akhirnya merusak ginjal, merusak jantung, merusak otak jadi stroke. Otaknya tekanan darah tinggi, pecah pembuluh darah menjadi stroke. Nauzubillah. Jantung tekanannya terlalu tinggi jadi sakit jantung. Ginjal tekanannya terlalu tinggi, ginjalnya jadi rusak jadi sakit ginjal. Macam-macam. Hanya dengan penyakit marah, dendam, marah, dendam, sewot, etak, sumber penyakit. Dah, kita kembali ke surat Al-Fatihah. Kita akan mengkaji bab Bismillahirrahmanirrahim. Tak tanya dulu Bu, sebelum kita masuk bab ini, saya ingin tanya, sudahkah muncul iman dalam hatimu kalau kita duduk di sini karena digerakkan Allah? Sudah belum? Sudah iman? Sudah? Nek dulu belum ya. Dulu ngiranya saya berjalan sendiri. Allahnya yang penyahok untuk teman ya. Sehingga orang teh sombong itu. Tak tanya sekali deui, geus aya encan iman di dalam hati lamun setiap gerakan orang, setiap naon nu urang kerjakeun termasuk salah satu nak orang bisa pengajian ka dieu eta karena semata-mata perbuatannya Allah geus iman can. Kalau belum iman nanti selanjutnya repot. Setiap penjelasan selanjutnya repot. Karena dasar tauhid belum dipahami. Itu dasar tauhid. Nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya naon Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu arti atau terjemahan atau alif bahasa. Sekarang kita mulai per ayat, per kata. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Berarti yang selama ini Mas Fikri sebut Allah itu nama, itu benar. Allah itu sebatas nama. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ingat, Allah itu hanya nama. Yang harus kita sembah adalah zat yang memiliki nama eta. Ibarat ini HP, namanya HP, betul nggih? Zatnya HP ya iya, yang memiliki sifat untuk bisa nelpon, ya. Yang bisa untuk foto, ya. Untuk WA. Allah pun nama. Jangan engkau sembah Allah sebatas nama doang. Cek saudara teh disebut-sebut unggul namana, tetapi berusaha menjumpai zatnya Allah. Sudah kita jelaskan di 20 sifat wajib bagi Allah. Allah itu ilal masriki wal maghrib, dari timur sampai barat Allah menguasai. Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Allah lebih dekat. Kenapa? Karena kita semua asalnya dari Allah. Ibarat itu? Cimplung asalnya dari apa? Budin. Tapi cimplung itu lain, budin lain ya. Lain, beda. Cimplung sama budin itu beda. Tetapi cimplung asalnya dari budin. Gitu. Garam asalnya dari laut, tetapi garam jeung laut beda. Tetapi jadi garam kudu inget, lamun garam teh asalnya dari air laut. Siga urang teh kudu inget asalnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi
Kita milik Allah, ya kan? Milik Allah. Yang menciptakan Allah, asalnya dari Allah, kembali juga ke Allah Subhanahu. Nah, dengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, biasanya kalau ada yang meninggal ya, seperti kemarin bapaknya Sufia, kita doakan semoga almarhum senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dijemparkan kuburnya, diberikan nikmat kuburnya, diterima amal ibadahnya. Karena apa? Semua pasti akan mengalah. Kembali saya jelaskan dulu. Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama, zatnya yang harus kita sembah. Sifatnya, asma'nya, af'alnya. Ya, sudah kita jelaskan dulu. Maka dengan bismillah ini ya, yang memiliki Allah, yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ibu-ibu kalau di waktu sekolah diajari berdoa ya, erek makan bismillahirrahmanirrahim, terus doa makan. Ayo nama gitu, lamun bepergian doa helaknya. Tetapi orang tanya maksudnya bismillahirrahmanirrahim apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa cukup berhenti di itu saja? Tidak. Tetapi hati harus merasakan. Ya. Merasakan bahwa semua alam semesta ini, pergerakan alam semesta ini itu karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibu datang ke sini ke pengajian, hati kudu sadar ini kasih sayang Allah Subhanahu. Karena nggak semua diberek, nggak semua diberek, semua karena kasih sayang Allah. Alam semesta ini pun diciptakan oleh Allah karena Rahman Rahimnya Allah. Nyaho bedanya Rahman dan Rahim. Pada itu harus disampaikan. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim artinya penyayang. Pengasih berarti Gusti Allah merek naon baik meminta. Bahkan yang enggak minta pun diberek. Nu Islam nu salat untuk salat, nu kafir nu agama sejen. Ya, hewan, jin, malaikat, tumbuhan semua diberek rahmannya Allah. Ya, diberek rezekinya, diberek kenikmatannya oleh Allah, ya. Itu semua namanya rahmannya Allah. Ayat jalma nyupang tetap diberek ke Gusti Allah. Tetap diberek saking rahmannya Allah. Rahman itu pemberi, diberek gitu cek sunana teh. Dikasih untuk dibeda-bedakan ke Gusti Allah teh. Naon wae minta pasti diberek. Tetapi beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim eta khusus bagi orang-orang yang hatinya pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Artinya hatinya betul-betul makrifat kepada Allah. Itulah Ar-Rahim. Untuk kabeh diberek. Wujudnya Ar-Rahim naon? Wujudnya Ar-Rahim naon? Wujudnya adalah ketenangan hati. Lamun ibu-ibu can merasa tenang hatina, berarti can menang Ar-Rahimnya Allah. Kakara menang Ar-Rahmannya Allah. Belum dapat sayangnya Allah, baru dapat kasihnya Allah. Nek sayang itu lebih spesial, Bu. Ya, disayang ke Allah itu artinya lebih spesial. Ciri bagi orang yang mendapatkan Ar-Rahimnya Allah adalah hatinya berjiwa tenang. Hatinya berjiwa tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada dalam hatinya sedih
tidak ada dalam hatinya takut, tidak ada. Itu orang-orang yang diberikan rahimnya Allah sehingga surga baginya. Bisa jadi orang yang hartanya banyak, jiwanya tidak tenang, itu berarti dapat rahmanya Allah, tetapi menang rahimnya Gusti Allah. Bisa jadi orang yang hartanya sedikit tetapi jiwanya tenang, berarti dia termasuk golongan jalmak-jalmak nu diberek rahimnya atau sayangnya Gusti, disayang Gusti Allah. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim itu hati kudu sadar. Erek lempang ke warung, pasti baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak cukup membaca tak unggul, tetapi hati kudu sadar kalau tidak dengan rahman rahimnya Allah, mual saya bisa sampai ke warung. Hati kudu sadar seperti itu, Bu. Jadi zikir itu ayat 2. Zikir itu ayat 2. Yang pertama zikir yang mengingat atau menyebut. Contoh, membaca bismillahirrahmanirrahim, itu namanya zikir pertama. Zikir tipe kedua itu artinya menyadari. Nah, zikir itu ada mengingat sama menyadari. Nek mengingat itu bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim ya. Tetapi hatinya belum sadar. Paham ya? Nah, nek jenengan mau mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, itu dalam setiap langkah kita harus sadar. Ini semua adalah yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh sadar tadi itu. Itu artinya betul-betul bismillah dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu nancep ke dalam hati orang sadayana. Ya. Lain halnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang bisa akhirnya membuka usaha iya gitu lin, tetapi dalam hatinya tidak sadar kalau itu yang menggerakkan, yang membuatkan adalah Allah, sehingga hatinya munculnya adalah sombong. Padahal awalnya membaca bismillah, tetapi hatinya tetap sombong. Kenapa? Hatinya can sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, tidak hanya dengan disebut saja, tetapi hati juga menyadari setiap langkah kita itu karena Rahman Rahimnya Allah. Setiap langkah kita itu adalah perbuatannya Allah. Setiap apa yang kita lihat itu adalah penglihatannya Allah. Harus sadar ke arah situ. Ya, Bu ya. Contoh, nek ibu betul-betul imannya kuat, pasti bismillahirrahmanirrahim itu jalan. Nanam padi, nek jenengan yakin ke Allah, bismillahirrahmanirrahim, tidak cukup bismillah unggul, tetapi hati kudu benar-benar yakin kalau yang menanam itu adalah Gusti, yang nantinya bakal menumbuhkan itu Gusti Allah, yang nanti bakal mengusir hama, ya, mendatangkan hama itu juga Allah. Hati harus sadar ke situ, sehingga nggak usah ragu, nggak usah ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap, ya, kita langsung menggunakan syariat. Lamun hama tetap disemprot, ulah dicicingkan. Lamun ayak manuk berarti digebyah. Kecuali punya ibu saya, karena rumahnya jauh, nggak ada orang yang bisa nungguan ya. Jadi kemarin tuh ayah jalma nanyakan waktu pengajian di Tembong, Mas, kumaha lamun orang nungguan pare terus disemprot hamana eta paeh kabeh
hamana eta kira-kira dosa henteu. Nyemprot apa? Belalang sangit katakanlah. Eta mati kabeh belalang, eta kira-kira urang teh dosa henteu. Aya nanyakeun gitu. Tak jawab. Nek jenengan nyemprotnya karena nafsu, karena kesombongan, tidak dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak menetapkan bahwa ini yang nyemprot adalah Allah, ya, bahwa ini yang nyemprot adalah Allah, maka jenengan termasuk dosa. Hah? Nah eta kuncina. Lamun nyemprotna karena kesombongan, pertama sombong. Terus kedua nyemprotna ente memakai bismillah. Ente bismillah acan. Eta artina nyemprot dengan sombong. Sewot angot nyemprotnya dengan wes dosane nambah itu. Ya. Pertama sewot heula. Enggak, pertama ngadele hama jenuk sewot heula lin emosi. Akhirnya orang langsung beli obat ke Pak Rikam, dicampur cemcai, disemprot dengan sombong. Pohok bintek bismillah padahal eta ayak makhluk na Gusti. Eta bertelur, punya anak, punya dulur, punya embah, punya cicit, ya. Ku orang dipayan dengan sombong. Kalau jalurnya seperti itu, wallahi itu bisa menjadi dosa. Terus kumaha lamun teu jadi dosa masuki ayat carana tak kasih tahu. Pertama ulah sewot heula. Ulah diawali dengan sewot. Hati kudu sadar heula, oh kerjenuk hama eta teh nu gerakkeun ya Allah. Ya Allah minta izin orang erek hati kudu ngomong gitu ku Allah teh. Ya, berarti nyemprotnya tidak dengan geus izin heula kudu boga makhluknya eta Gusti. Kajen dia ngomong jalma gelo kajen. Ya. Ngomong tina hati, pertama ulah sewot ya. Pertama ulah sewot, kedua kudu izin ku Gusti Allah. Ya Allah, urang erek nyemprot hampura. Ketilu maca bismillah. Ulah dengan sombong deui paeh modar sia. Urang jadi tepanen. Nah itu Bu. Itu juga berlaku nek jenengan bersihin semut, ya. Bersihin semut, bunuh kecoa, ular, cicak, ulah dengan kesombong. Nah, tetap kudu dengan apa? Bismillah. Minimal maca bismillah. Geus maca bismillah tetap dengan sombong. Modar sia. Ya itu. Maksudnya maca bismillah, ya Bu, itu tidak cukup dengan di mulut saja enggak, tetapi hati kudu mengatakan ini yang nyemprot Gusti. Maksudnya sing gerakin jenengan nyemprot itu Allah gitu loh. Ya, sudah jangan diakui jenengan sing nyemprot, tetapi Gusti Allah sing nyemprot. Tak tanya, nek Allah mateni makhluknya dosa enggak? Tak tanya, nek Gusti Allah mateni makhluknya dosa enggak? Enggak. Karena dalam hatinya berkorban sing nyemprot iku Gusti Allah. Wes aman. Berarti ibu-ibu sering nyemprot kumaha? Sewot heula berarti ya. Hah? Sewot heula berarti ya. Sewot heula. Ingat Bu, nyerampang pitike tonggo itu juga termasuk dosa. Nelek apa itu? Nelek itu apa? Membuang kotoran di
di emperan orang. Terus orang sewot di nyokot sendal dilemparkan. Eta berarti orang sombong kepada makhluknya Gusti. Ulah gitu Bu. Orang teh geus ngaji rasa. Iya termasuk nang ngaji berarti rasane kudu hirup. Rasa kemanusiaan, rasa kehewanan kepada hewan itu juga hidup. Ulah sombong. Jadi bismillahirrahmanirrahim eta teh lamun diamalkeun eta manfaatna luar biasa. Ibu-ibu lamun hayang dagangan laris, bismillahirrahmanirrahim ieu ditulis 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 100 dipajang di depan pintu. Niatna ameh dagangane lah. Itu artinya apa? Ayat Al-Quran dijadikan jin. Saya tidak menyalahkan, tidak, monggo. Kalau mau dunia dapat monggo, tetapi akhiratnya nol, saya tidak tanggung jawab. So, erek dagangan laris, so dijamin laris karena apa? Niatna hayang laris. Allah mendatangkan jin dalam jimatnya itu untuk membantu bisnisnya biar laris. Allah mendatangkan jin ya untuk membantu dagangannya biarlah laris melalui amalan-amalan itu, melalui jimat-jimat yang ditulis itu. Ya. Sehingga apa? Kita tertipu. Wis, lamun hayang laris gampang, Bu. Regane luwih murah. Kualitasnya sing halus. Syukur bisa dikredit. Jelas laris ya tak? Amat pupuk ya. Ini bayaran pas panen. Terus lamun hayang laris deui gaek nganteran. Ya. Imane ditonggo, tinggal nelpon. Anter ya, siap. Itu jelas laris nggih lama-lama. Jadi untuk laris dagangan itu ayak teorina, ayak carana ulah niangan jalan pintas. Cek sinare teh ulah nyupang. Nyupang boleh. Ya. Nyupang itu boleh, tapi cuma hiji sing dibolehkan. Nyupang artinya nyuwun maring pange eta boleh. Nah eta boleh ya. Nyupang boleh, tetapi nyupang yang dimaksud nyuwun maring pange artinya maring Gusti Allah. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Amal kena berarti setiap mau makan kita membaca doa nggih. Contoh mau makan, mau membaca doa, pasti cuman cukup dalam hati, dalam mulut mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Kita unggul ya. Itu sudah bagus. Ya, anak TK pun juga bisa. Tetapi lanjutkan, dalam hati juga harus hatinya hidup. Maksudnya gini, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Biar makanan ini menjadi barokah, yang masak, yang membuat makanan juga barokah, itu kudu kuncina hati sadar. Oh, sing masak eta teh bisa masak seenak ini karena digerakkan Gusti Allah. Makanan bisa di depan saya ini, saya bisa menikmati makanan ini pun juga karena Rahman Rahimnya Allah, artinya cuma digerakkan Gusti Allah. Hati harus selalu sadar seperti itu. Lamun tak gitu ke ayatna kufur, Bu. Contoh, pamajikan masakin nasi goreng. Rasane wasin.
mau makan sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dimakan rasanya asin. Kalau hati tidak menerapkan Bismillahirrahmanirrahim yang sesungguhnya, yang membuat asin dirasain, kok asin. Kalau nggak sadar Allahnya yang mengasinkan, tak ulangi ya. Kalau nggak sadar Allahnya yang mengasinkan, masih menuduh istri yang membuat asin, pasti bakal sewot. Berarti hatinya belum makrifat, belum ketemu Gusti. Ketika merasakan asin, subhanallah, jangan jujur. Jadi laki-laki jangan jujur dalam hal masak. Kalau lagi nggak enak, ngomong aja rasanya enak. Demi membahagiakan saya biasanya gitu, Bu. Ya. Istri saya kan jarang masak, terus terang aja ya. Yang biasa masak bibi ya. Namanya jarang masak kan pasti pengalamannya kurang ya. Ketika masak nasi goreng, Masya Allah, ini rasanya apa gitu ya. Ya itu, pertama hati kudu sadar, sing membuat asin etak Gusti Allah. Jangan menuduh istri yang mengasinkan. Itu harus kuncinya adalah ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya gitu hidup teh. Ya. Untuk sadar pasti marah Dan saya juga gitu Bu dulu Bu. Sami. Sebelum dikenalkan oleh Allah ilmu tentang makrifat kepada Allah sama. Asin dikit marah. Nggak dijatah marah. Sama. Tetapi karena cahaya ilmu manusia bisa berubah, ya. Bisa berubah. Ayak bedana, mesti ayak manfaatnya, mesti. Maka Bismillahirrahmanirrahim teh, hati kudu sadar sing nglakoni apa wae etak Gusti Allah. Ya. Lamun teu kitu Bismillahnya cuman sampai ke rongkok. Lamun hati nggak sadar sehingga gitu, Bismillahnya cuman anjok kerongkongan. Ngomong nateh Bismillah, tetapi nuduh sing membuat asin etak pamajikan. Akhirnya Bismillahnya ente pakai, ente kaji, deweknya jadi sewot, masa yakjen pamajikan. Itu sedikit-sedikit diamalkan ya Bu. Erek nyemprot Bismillah. Ulah diawali dengan sewot. Diawali dengan sewot pasti itu dosa. Dosa kenapa? Itu makhluk Allah loh. Bernyawa loh. Bernyawa juga, ulah sembarangan. Meskipun itu hanya walang sangit, tetapi jangan. Nah iya, besok deui ulah sewot heula. Terus tas eta Bismillah. Lamun aman gah nyemprot gampang, ulah nanam padi. Lamun egah nyemprot gampang ulah nanam padi. Ya gitu ya Bu ya. Pertama ulah sewot, kedua Bismillah. Bismillah teh enggak cukup dengan mulut Bismillah doang, tetapi hati sadar, oh etak teh makhluk Gusti Allah. Erek tak semprot sing nyemprot pun juga nyemprot Gusti Allah. Engke lamun paeh sing maehken ke ya Gusti Allah. Erek dosa di mana? Enggak dosa. Karena bukan dengan kesombongan. Jenengan mau masak biasanya non nyelem kacang geus alus erek masak teh bibir ngomong Bismillahirrahmanirrahim, tetapi pas masak masih muncul akunya yang hebat memasak.
Akhirnya ketika masakannya dimakan tamu, dipuji enak, dirinya yang mumbul. Berarti bismillahirrahmanirrahimnya ente kaci. Sing bener kumaha bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengatakan, terus masak. Pas masak, selama masak hati sadar terus, iya ke nu masakkeun Gusti Allah. Kurang teh cuman mayit digotong ngalor melu ngalor, digotong ngidul melu ngidul, dipendem melu entah protes iya ya. Orang teh cuman mayit. Entah bisa nanaon. Terus kemudian namun disuguhkan ke tamu, ke suaminya atau ke siapa dipuji, itu pun hati tidak merasa berbangga di diri karena semua yang mengejarkan itu sejatinya Gusti, nggak ada yang membuat saya karena pujian. Nek pengalaman saya, ibu-ibu itu seneng nek masakannya dipuji suami, bener nggak? Iya nggak? Mumbul nggak? Nggak mumbul kan? Mumbul aja, senang. Oh, mumbul kan berat sih ya badannya. Nggak, maksudnya mumbul itu hatinya itu kayak apa? Lupa bahwa Allah teh sejatinya yang membuat masakan itu ti Gusti Allah. Ngaku-ngaku sing pinter masak etak dewek. Akhirnya muncul kesom sum'ah itu berbangga diri ketika trik wanita tuh kieu. Ya. Ini pengalaman istri saya atau saya ya. Istri masak. Satu suap, dua suap, cicing istri nunggu. Kiring tan ngomong-ngomong gitu kan. Makan deui. Terus jurus kedua keluar. Kumaha? Enak tuh. Akhirnya gitu jurus kedua. Terus tak jawab enak gitu. Nah, terus jurus ketiga keluar lagi. Kira-kira kurang apa gitu. Artinya pujiannya itu kurang puas. Tak jawab sekalian. Wah, wis cocok banget. Enak. Nah, itu baru istri itu apa? Ayam marem ya. Bener enggak? Nah, itu apa? Kalau hati tidak dibarengi dengan bismillahirrahmanirrahim yang betul, hati seorang istri itu pasti akan menjadi lupa bahwa sejatinya yang bisa masak enak itu sejatinya adalah Gusti, bukan kita. Hesa ya Bu ya? Hesa ya? Manusia masih pengen dipuji. Guys, saran saya, nek jenengan lillahi ta'ala nggak usah ngarep-ngarep pujian nanti apa nek ngarep-ngarep pujian suami nggak memuji pasti sakit hati. Mending nek suami muji geus diarep-arep pujiane ternyata dicela. Iya teh masakane asin teh. Akhirnya yang tadinya diharapkan pujian jadi sakit. Itulah Bu. Nek jenengan dari awal wis melepas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing masak Gusti Allah, sing dipuji Gusti Allah, sing dicela Gusti Allah, sing mencela Gusti Allah, sing memuji juga Gusti. Erek sakit hati di mana? Hati tetap tenang. Bisa praktek seperti itu bisa? Itu praktek kecil itu. Tetapi harus dilatih. Ya. Kok ujuk-ujuk hati nggak minta dipuji, tetapi ujuk-ujuk suami muji. Aduh mak enak tenan. Hati jangan sampai terbuai. Langsung mengatakan itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk di mulut bilangnya alhamdulillah gitu aja ke suami. Dalam hati mengatakan iya nggih nu ngenakkeun Gusti. Akhirnya apa? Maka masakane barokah, sing makan barokah, sing masak juga barokah. Tidak ada rasa panas, rasa hawa panas. Beda lamun kieu geus masak capek-capek
melikan daging, ya, yang dipuji pas dimasak untuk dipuji malah sakit. Wis beline larang, capek-capek masak, menangna sakit hati. Rugi ente. Karena apa? Tidak mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Masih muncul dengan bukan dengan menyebut nama Allah, tetapi dengan kehebatanku, dengan kekuatanku aku bisa masak, ya enggak? Dengan kepintaranku aku bisa masak. Yang muncul masih seperti itu namanya Tuhan selain Gusti Allah. Masih perbuatan musyrik. Hati-hati. Jangan dikira musyrik itu cuma nyupang, ya. Musyrik itu melihara jimat, enggak cuma itu, enggak. Ya. Dalam hal memuji diri sendiri itu pun juga termasuk menuhankan diri sendiri, artinya dalam keadaan musyrik. Nges mulai kecekel bismillah. Naon ngamal kena kumaha bismillah. Hati kudu sadar semua itu karena Allah, karena kasih sayang Allah. Saya bisa masak karena Allah. Lamun begitu nanti bismillahnya cuma di mulut saja, alias bismillah gombal. Cek Allah teh cinta gombal. Cinta gombal. Kayak seorang perempuan cena cinta mati kepada seorang laki. Cinta sejati cena. Sang laki-laki punya mobil mewah, sawah jenuh, rumahnya tingkat jenuh. Ngomong ke salakina orang teh cinta mati. Ternyata dalam hati sang wanita yang dicintai itu adalah hartanya, ya, mobilnya, sawahnya. Cintanya bukan karena sang laki-lakinya, tetapi karena apa yang dimiliki oleh sang laki-laki. Itu namanya cinta gombal. Jika orang ngaku cinta kepada Allah, orang teh cinta hubbut, ya, tuhibbunallah, cinta kepada Allah. Tetapi orang teh cintanya masih karena surga, masih karena pahala, masih karena pengen sugih, masih karena pengen dagangan laris. Sholat masih karena pengen usahane lancar. Berarti cinta kita kepada Allah masih cinta gombal. Nek cinta yang asli mau diberi pahala, beri surga, geus henteu dipikir, henteu. Sing penting Allah bongbong, sing penting Allah ridho. Beda henteu? Beda. Maka ibu-ibu 5 menit terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan selanjutnya masuk alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim itu berarti tanpa Allah. Tak ulangi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa Allah alam semesta ini eueuh. Percaya ente? Tanpa Allah alam semesta ini tanpa Allah jenengan tidak mungkin bisa duduk ke masjid. Tanpa Allah jenengan tidak bisa masak yang enak. Tanpa Allah apapun tidak akan terjadi. Kalau tidak ada hidup yang mandegani, tidak ada hidup yang menggerakkan, tidak ada hidup yang membuat semua ini terjadi, yaitu Allah Subhanahu. Nah, dengan bismillah
berarti kesombongan dalam diri semakin lenyap. Kesombongan dalam diri semakin cenak bismillah, tetapi masih muncul kesombongan. Cenak bismillah, masih muncul ketakaburan. Cenak bismillah, sholatna masih berbangga diri, aku yang paling soleh. Katanya sholatnya bismillah, hajinya bismillah, ternyata pulang haji semakin merasa kedudukannya yang lebih tinggi dibanding yang lain. Itu berarti bismillahnya bismillah palsu. Paham Ibu ya? Paham ya? Paham ya Bu ya? Ingat, nek jenengan masakane dicela suami, nek masakane dicela suami, kudu sadar sing mencela eta Gusti Allah. Tidak usah terpancing. Jangan kau lihat suaminya, makhluknya, tetapi lihatlah Allahnya yang menggerakkan suami, mengatakan, "Mak, masakane asit teuing." Lamun hati sadar eta Allah mual marah, mual se. Kira-kira selama iya satu-satu geus diamalkeun jan. Geus mulai ke arah situ jan. Geus jan Bu. Contoh kumaha sok hiji we sok. Kumaha nyuruh suami sholat, ternyata sholat suaminya malah marah-marah. Orang kalau menerapkan dzikir sirul asror berarti sadar, oh suami can sholat ge itu juga karena Allah. Berarti memang belum dikehendaki untuk sholat. Kita kewajibannya hanya mengingat. Lamun untuk sadar gitu saya waktu orang salaki dapat ujung suruh sholat baik ke diasap Allah malah keluar gitu ya. Alhamdulillah ini. Naon deui sing geus dipraktekkeun naon cal pengen nyaho. Sok kumaha? Nah, itu zikir sirul asrornya berjalan enggak? Langsung ingat Allah enggak yang minta kopi? Terus sewot deh. Berarti belum dipraktekkan. Berarti belum dipraktek. Hati sadar, oh berarti sing gerakkeun eta Gusti Allah. Satik-atik lamun buarte kayak geus mulai diterapkan. Suami capek hayang dipijitan, urang ge capek. Berusahalah melihat Allah yang menggerakkan suami. Wes itu intinya. Berusahalah melihat Allahnya. Itulah kondisi orang-orang yang betul-betul ma'rifat kepada Allah Subhanahu. Nah, kita tutup pengajian pada sore ini. Mohon maaf jika harus dialihkan di hari Kamis. Insya Allah Selasa depan kita kembali ke hari Selasa sore jam 4 dengan bab ayat kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, begitu dia bekicaan. Al-Fatihah ta isina eta bekicaan. Ente peteng sih naon? Cek Gusti Allah orang teh suruh kembali kepada Allah, betul? Erek balik kumaha lamun kondisina masih nabrak, betul nggak? Cena suruh balik, tapi kondisinya masih poek mata ngadol ke mana? Ya ngalor pengidul. Ya, akhirnya ditabrak kabeh. Suami ditabrak, ya. Pesugihan ditabrak, naon wae ditabrak sing penting apa? Sing penting obah ya. Untuk ngenah ya. Itulah kondisi hati kalau tidak tercaangkan karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saat ya Bu, geus mulai ngincak Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kamari kakara dasar-dasar
Dasar-dasar tauhid geus rampung, geus. Ayeuna masuk kajian bab Al-Qur'an. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Pelan-pelan, orang istiqomah. Ayo dandani hati kita, dilatih dalam kehidupan sehari-hari sampai saat mah mulai sadar, berkisah sadar, diamalkan. Itu mari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Mari sedikit kita luangkan keikhlasan hati untuk mendoakan untuk almarhum bapaknya Ibu Lutfia, yaitu kepada almarhum Bapak Sanrohim ya, Sanrohim. Ila khususnya almarhum Bapak Sanrohim, Allahumma firlahu wa rahmatullahi. Al-Fatihah. Demikian, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.